Pada suatu malam di penghujung 1945, ketika Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, Jakarta masih dipenuhi aroma ketegangan. Belanda yang ingin merebut kembali tanah jajahannya mulai mendarat bersama sekutu di bawah bayang-bayang senapan dan tank. Di tengah kekacauan itu, Sultan Syahrir, sang bung kecil dengan badan kecil dan pikiran tajam, berdiri di garis depan perjuangan yang tak kalah heroik. Pembentukan pemerintahan Republik Indonesia yang pertama. Syahrir, yang kala itu berusia 36 tahun, bukanlah tipe pejuang yang berteriak di lapangan atau mengacungkan bambu runcing. Ia adalah pemikir, seorang cendekiawan yang percaya bahwa kemerdekaan sejati harus ditopang oleh sistem, bukan hanya semangat. Pada November tahun 1945, ketika Soekarno dan Muhammad Hatta sibuk menjaga semangat rakyat sebagai presiden dan wakil presiden pertama, Indonesia menghadapi krisis besar. Sekutu menuntut pemerintahan yang terorganisir agar diakui dunia. Sementara Belanda menyebarkan propaganda bahwa Indonesia hanyalah sekumpulan pemberontak tanpa tata cara. Di sebuah ruangan sederhana di Jakarta, diterangi lampu minyak yang redup, Syahrir mengambil langkah berani. Ia mengusulkan sistem parlementer untuk Republik Indonesia, sesuatu yang belum pernah ada di negeri ini. Dengan penuh keyakinan, ia meyakinkan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP untuk membentuk pemerintahan yang dipimpin seorang Perdana Menteri, bukan hanya presiden. Ia ingin Indonesia menunjukkan pada dunia bahwa bangsa ini bukan sekadar pemberontak, tapi sebuah negara berdaulat dengan tata kelola modern. Pada 14 November tahun 1945, Syahrir sendiri diangkat sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, sebuah posisi yang ia terima dengan penuh tanggung jawab meski tahu jalannya penuh duri. Langkah ini bukan tanpa risiko. Di dalam negeri, banyak yang skeptis. Mengapa harus sistem asing ini? Bukankah kita cukup dengan semangat juang? Di luar, Belanda dan sekutu mencemooh, menyebut pemerintahan muda ini tak akan bertahan. Tapi Syahrir, dengan ketenangan yang menjadi ciri khasnya, bekerja tanpa lelah. Ia membentuk kabinet, merancang diplomasi internasional, dan memastikan roda pemerintahan berjalan di tengah ancaman perang. Ia juga membuka jalur komunikasi dengan dunia luar, mengirim surat dan utusan untuk mendapatkan pengakuan internasional, sembari menjaga agar rakyat tetap bersatu di bawah tekanan musuh. Peristiwa ini, meski tak sepopuler proklamasi atau pertempuran heroik, adalah legenda tersendiri. Syahrir membuktikan bahwa kemerdekaan bukan hanya soal mengibarkan bendera, tapi juga membangun fondasi negara yang kuat dan disegani. Kisahnya mengajarkan kita bahwa di saat krisis, keberanian untuk berpikir jernih dan merancang masa depan dengan visi jauh ke depan adalah bentuk perjuangan yang tak kalah mulia. Dengan pena dan pikirannya, Syahrir menorehkan inspirasi. Bangunlah mimpimu dengan kerja keras dan keteguhan hati, maka dunia pun akan mendengar suaramu. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.